Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, yang beriman tentunya, yang pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih di majelis majlis rohani, nikmat Islam, iman dan ihsan, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah di tiga nikmat terakhir tadi. Dan mudah-mudahan kita juga masih dalam naungan perlindungan Allah SWT dari segala macam mara bahaya yang bisa datang kepada kita secara tiba-tiba, baik yang keluar dari bumi ataupun yang turun dari atas langit. Dan mudah-mudahan kita juga dihindarkan daripada gangguan syaitan dalam berbagai bentuk, yang ada 9 jenis anak keturunan iblis yang ketika dia mengganggu, mengajak kepada keburukan, menjauhkan daripada rahmat Allah, maka setan disebut sebagai sifat seperti itu. Teman-teman, pada kesempatan di kali ini mohon izin berbagi kembali. Kami pada kali ini menampilkan hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Abu Dawud di halaman 346 di kitab Jihad, itu di topik di bab yang ke-81, di nomor hadisnya 2602. Jika teman-teman punya redaksi kitab yang sama nanti bisa merujuk ya. Cetakan kitab kami ini adalah Darul Alamiyah Mesir. Hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in kalangan tua ya, yang terhubung kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia menyaksikan ya, yaitu dari sebelah sini ya. Syahidtu Aliyan, itu maksudnya aku menyaksikan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, yang dimuliakan wajahnya oleh Subhanahu wa taala. Ia telah diberi unta untuk ia naiki, ya, untuk kendaraan maksudnya. Kemudian tatkala telah kakinya telah diletakkan ke tempat untuk menaiki unta tadi, dia mengucapkan kalimat asma Allah ya gitu. Nah ini wada'a rijlahu fir riqabi qala bismillah, jadi mengucapkan bismillah. Setelah duduk di atasnya, ya, setelah duduk di atas punggung unta tadi, dia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alhamdulillah ya, qala alhamdulillah. Summa qala subhanalladzi, ini doa mau naik kendaraan tapi versi lengkap ya. Ketika kita lakukan dengan lengkap, nanti Allah akan kagum terhadap apa yang kita lakukan karena amalan ini. Jadi setelah duduk pertama ketika meletakkan kaki sebelum naik kendaraan secara sempurna, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika sudah duduk di atas kendaraan, maksudnya tadi onta ataupun sejenisnya ya, berkata alhamdulillah. Kemudian summa qala, benar Ali menyambung ucapan tadi dengan subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau ini teman-teman kayaknya sudah tidak asing lagi ya, sudah familiar itu. Surah Az-Zukhruf ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Itu artinya Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepadaku, dan kita tidak bisa memaksanya ya, kami tidak bisa memaksanya. Nah, dan kita yakin sungguhnya kami akan benar-benar kembali kepada Tuhan kami. Tsumma qala alhamdulillah, kemudian setelah baca doa tadi ya, disambung lagi alhamdulillah salasa marratin, alhamdulillah 3 kali. Kemudian tsumma qala Allahu akbar, takbir ya, 3 kali juga, salasa marratin. Alhamdulillah 3 kali, terus takbir juga 3 kali. Tsumma qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini kemudian membaca doa, Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku banyak menzalimi diriku sendiri, jiwaku ya. Faghfirli, maka ampunilah kesalahanku atau dosaku. Fa innahu, dan sesungguhnya, la yaghfiruz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau. Tsumma dukhika fakila ya amiral mu'minin. Kemudian sahabat Nabi tadi yang waktu itu menjabat sebagai khalifah ketiga ya, khalifah keempat, Amirul Mukminin, makanya dipanggil dengan ya amiral mu'minin gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib tadi karamallahu wajha radhiyallahu anhu tersenyum setelah baca doa tadi sampai selesai. Maka ditanyakan oleh perawi hadis tadi dari tabi'in kalangan tua, berkata, wahai Amirul Mukminin, apa yang min ayyi syai'in dohikta, apa yang menyebabkan engkau tersenyum, atau kenapa engkau tersenyum? Qala ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia menjawab bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu melihat Rasulullah melakukan seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Ketika selesai membaca doa sampai akhirnya tadi, Rasulullah tersenyum. Fa'ala kama fa'altu tsumma dhahiqa faqultu ya Rasulullah. Kemudian setelah
Setelah melihat tersenyum itu, Ali bin Abi Thalib pun waktu saat bersama Rasulullah dalam perjalanan itu bertanya, itu ya Rasulullah, min ayyi syai'in dohikta. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Atau kenapa engkau tersenyum? Seperti itu. Qala, inna rabbaka ya'jabu min abdihi iza qala ghfirli zunubi ya'lamu annahu la yakfiruz zunuba ghairi. Jadi doa tadi kalau kita terjemahkan, ya kan, ke dalam bahasa Indonesia, ya alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 3 kali, kemudian baca doa subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yakfiruz dzunuba illa anta. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri tadi ya, maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, sampai di kalimat ini ya, fa innahu la yakfiruz dzunuba illa anta. Nah, kemudian Rasulullah bersabda ketika ditanya kenapa Pak Rasulullah tersenyum tadi. Nah, makanya jawabannya tadi ya, inna rabbaka ya'jabu min abdihi. Jadi sesungguhnya Tuhanmu merasa kagum kepada hambanya apabila mengucapkan ya Allah. Nah, apabila kita mengucapkan ya kan, Allahumma gfirli gitu ya, Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli zunubi gitu ya, Allah ampunilah dosa-dosaku. Ia mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih dalam kitab Sunan Abu Dawud, juga sahih diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 3749. An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis yang sama. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ini teman-teman versi lengkap ketika kita naik kendaraan ya, berupa kendaraan darat, misalnya kalau misalnya saat umroh atau haji naik onta, ataupun misalnya ada berkuda, ataupun naik kendaraan bermotor ya kan, yang sifatnya dinaiki, duduki, yang bentuk-bentuknya hampir mirip. Kalau kayak motor hampir mirip ya, seperti onta, hanya bedanya dia mesin. Tetapi intinya doa ketika naik kendaraan. Kalau ini dilihat dari nasnya, dilihat naik kendaraan darat seperti itu ya. Nanti kalau misalnya pesawat beda lagi. Tapi ini versi lengkap yang kita, ketika kita mengerjakannya dengan sempurna bacaan tadi, maka Allah pun akan kagum terhadap apa yang kita lakukan sebagai hambanya yang memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini akan sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh orang yang beriman. Ketika orang menjadi muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitasnya bisa menghapus dosa-dosa. Nah, seperti itu. Bagaimana ketika kita pakai pakaian ya kan, setelah pakai pakaian terus membaca doa itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah lalu gitu. Ya kan? Mata qadama bizambi gitu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Subhanahu wa taala. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti saya cantumkan di deskripsi agar bisa dihafalkan dan dibaca doa ini secara berurut secara sempurna dari awal tadi ya, dari mulai bismillah, alhamdulillah, terus subhanallah, sakhkhara lana sampai akhir, kemudian alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, kemudian baca doa ini ya, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau mendoakan diri kita dan orang lain, kita bisa rubah redaksinya menjadi subhanaka inna zalamna. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.